Yang hancur kali ini bukan gudang senjata. Di balik kepulan asap dan puing-puing perang Ukraina, sebuah fasilitas yang seharusnya justru membantu korban perang dilaporkan ikut menjadi korban serangan Rusia. Gudang milik WHO yang menyimpan bantuan medis untuk masyarakat Ukraina dilaporkan hancur. Tidak ada rudal yang seharusnya disimpan di sana. Tidak ada kendaraan tempur. Tidak ada pusat komando. Namun, fasilitas kemanusiaan itu tetap berada di tengah serangan. Dan sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah gudang tersebut memang menjadi sasaran atau perang? Rusia-Ukraina telah memasuki fase ketika bahkan jalur bantuan kemanusiaan pun tidak lagi aman. Untuk memahami kenapa serangan Rusia kali ini begitu besar, kita perlu melihat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sebab, rangkaian eskalasi ini ternyata tidak dimulai dari Moskow. Ukraina lebih dulu membuka babak baru dengan membawa perang jauh ke dalam wilayah Rusia. Memasuki awal Agustus, muncul rekaman sebuah UAV bersayap tetap yang terbang di atas wilayah Rusia. Sejumlah analis menduga drone tersebut merupakan Bravo, sistem jet jarak jauh terbaru yang sedang dikembangkan Ukraina. Jika spesifikasi yang beredar akurat, Bravo mampu menjangkau hingga 2.000 km, membawa hulu ledak seberat 100-200 kg, dan melaju sekitar 700 km per jam. Dengan karakter seperti itu, drone ini berpotensi jauh lebih sulit dicegat dibanding UAV baling-baling yang selama ini banyak digunakan Ukraina. Tidak lama kemudian, medan serangan bergeser ke Laut Hitam. Sebuah kapal kargo yang dioperasikan perusahaan Turki dilaporkan rusak setelah terkena serangan di dekat pelabuhan Novorossiysk, menyebabkan 3 awak terluka. Di kawasan yang sama, kapal kontainer Rusia Yanina juga dilaporkan tenggelam setelah dihantam drone, sementara seluruh 17 awaknya berhasil dievakuasi. Serangan kemudian menjangkau fasilitas di daratan Rusia. 5 rudal jelajah F-5 Flamingo dilaporkan terbang rendah, diduga untuk menghindari radar. Dengan kilang minyak Omsk disebut sebagai salah satu target. Drone Ukraina juga menghantam pusat logistik Wildberries hingga terbakar dan memicu evakuasi di gudang ozon. Pada hari yang sama, Rusia bahkan melaporkan adanya upaya pembunuhan terhadap Vladimir Tkachuk, CEO Ural Drone Zavod, yang dikenal sebagai salah satu pengembang drone tempur Upir. Namun, eskalasi paling tragis terjadi di pantai Gelendzhik. Sebuah serangan drone dilaporkan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk 3 anak-anak. Serangkaian serangan inilah yang kemudian mengubah situasi. Ukraina menunjukkan bahwa wilayah Rusia yang jauh dari garis depan tidak lagi sepenuhnya aman, dan Moskow pun segera menyiapkan jawabannya. Masalahnya, ketika balasan itu datang, salah satu fasilitas yang ikut hancur justru merupakan gudang bantuan kemanusiaan WHO di Ukraina. Jawaban Moskow datang bukan dalam bentuk satu serangan, melainkan gelombang serangan yang menyapu sejumlah wilayah Ukraina. Dalam salah satu operasi udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir, Rusia dilaporkan mengerahkan sekitar 400 rudal dan 115 drone untuk menghantam Kyiv dan kawasan di sekitarnya. Salah satu sasaran yang langsung menarik perhatian adalah fasilitas produksi drone milik Terminal Autonomi, perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat yang beroperasi di Ukraina. Pabrik ini diketahui memproduksi AQ-400 Scythe dan AQ-100 Bayonet, 2 jenis drone yang dirancang untuk tetap mampu menjalankan misi meski menghadapi gangguan sinyal dan peperangan elektronik. Bagi Moskow, keberadaan fasilitas seperti ini menjadikannya bagian dari rantai produksi senjata Ukraina. Karena itu, Rusia menyatakan fasilitas yang terlibat dalam pembuatan persenjataan tersebut dapat dianggap sebagai target militer. Namun, serangan Rusia tidak berhenti di daratan.
Di Laut Hitam, Moskow juga merilis rekaman yang diklaim menunjukkan penghancuran 2 drone laut Magura milik Ukraina menggunakan drone kamikaze Geran 4. Selama beberapa tahun terakhir, Magura menjadi salah satu senjata penting Kiev untuk mengancam kapal perang Rusia dan fasilitas strategis di kawasan Laut Hitam. Sementara itu, Kiev kembali dihantam dalam skala besar. Rusia mengklaim puluhan fasilitas milik perusahaan Ukraina maupun asing terkena serangan, termasuk gudang Novaposta, Rozetka, Novus, Epicenter, hingga fasilitas penyimpanan suku cadang Toyota Ukraina. Toyota kemudian mengonfirmasi kerusakan pada gudangnya, meski memastikan jalur logistik alternatif telah disiapkan. Tetapi di tengah saling serang infrastruktur ini, muncul klaim yang jauh lebih sensitif. Rusia mengatakan salah satu serangannya turut menewaskan personel militer asing yang disebut berasal dari pasukan elit NATO. Jika klaim tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar tentang Rusia dan Ukraina. Sebab keterlibatan langsung personel negara-negara NATO dapat membawa perang ini ke tingkat eskalasi yang jauh lebih berbahaya. Perang Rusia-Ukraina ternyata mulai menghasilkan efek domino yang jauh melampaui 2 negara tersebut. Iran ikut terseret setelah sebuah kapal dagangnya diserang, yang menurut Teheran dilakukan oleh Ukraina. Iran bahkan sempat menyiapkan rencana serangan terhadap 3 lokasi di Ukraina. Namun, rencana itu ditunda setelah Kiev menyatakan insiden tersebut terjadi akibat kesalahan. Meski begitu, Teheran tetap menuntut pertanggungjawaban dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, hubungan militer Rusia dan Korea Utara juga dilaporkan semakin dalam. Intelijen Ukraina mengklaim Moskow mulai menempatkan 1 unit rudal Korea Utara di wilayah Voronezh dengan sekitar 120 rudal balistik, 6 peluncur, dan puluhan personel Korut. Jika laporan ini terkonfirmasi, dukungan Pyongyang terhadap Moskow bukan lagi sekadar bantuan amunisi, tetapi mulai terlihat dalam bentuk pengerahan kemampuan tempur yang lebih konkret. Kalau melihat kondisi medan perang, Rusia saat ini masih memiliki beberapa keunggulan penting. Salah satu yang paling mengkhawatirkan bagi Kiev adalah menurunnya persediaan rudal pencegat Patriot. Ukraina diperkirakan membutuhkan ratusan PACE-3 tambahan untuk menghadapi serangan rudal balistik Rusia, sehingga sekutu Eropa pun didorong untuk ikut berbagi stok. Keterbatasan pertahanan udara ini mulai memberi ruang bagi pesawat Rusia untuk mengambil risiko lebih besar. Su-34 dilaporkan semakin berani mendekati garis depan sebelum melepaskan bom luncur. Jika sebelumnya serangan dilakukan dari jarak puluhan kilometer, kini beberapa peluncuran disebut berlangsung hanya sekitar 14 hingga 20 kilometer dari posisi Ukraina. Tekanan juga diperluas ke Laut Hitam. Rusia terus menyerang pelabuhan, kapal dagang, terminal gandum, dan fasilitas bongkar muat Ukraina. Tujuannya bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi membuat aktivitas pelayaran menjadi semakin mahal dan berisiko. Ukraina memang masih mampu membalas melalui serangan jarak jauh dan menghantam sejumlah target strategis Rusia. Namun sejauh ini, operasi tersebut belum menghasilkan perubahan besar di garis depan. Dalam perang atrisi, keunggulan Rusia masih terlihat. Kiev masih mampu mengganggu lawannya, tetapi Moskow tampaknya lebih mampu mempertahankan tekanan secara terus-menerus. Semakin lama perang berlangsung, semakin sulit menemukan titik di mana salah satu pihak benar-benar bisa mengklaim kemenangan. Ukraina memang berhasil membawa serangannya jauh ke dalam wilayah Rusia dan mengganggu sejumlah sasaran penting. Namun, setiap keberhasilan itu datang dengan konsekuensi. Moskow merespons dengan serangan yang lebih besar dan tekanan yang semakin berat terhadap infrastruktur Ukraina. Bagi Kiev, persoalannya bukan hanya soal kemampuan menyerang. Pertahanan juga membutuhkan amunisi dan stok rudal pencegat yang semakin terbatas, membuat setiap gelombang serangan Rusia menjadi persoalan serius.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Ukraina harus menghadapi perang dengan sumber daya yang semakin terbatas, sementara Rusia masih mampu mempertahankan tekanan dalam jangka panjang. Namun, di balik suara ledakan, ternyata masih ada komunikasi yang berlangsung tanpa banyak diketahui publik. Bloomberg melaporkan adanya pertemuan tertutup di Wina yang mempertemukan sejumlah mantan pejabat senior Inggris, Prancis, dan Jerman dengan perwakilan Rusia. Tidak ada rincian mengenai siapa saja yang hadir dari pihak Rusia maupun apa yang sebenarnya dibicarakan. Tetapi, keberadaan forum semacam ini menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan untuk mengakhiri perang masih sedang dijajaki. Hanya saja, jalur informal belum tentu segera berubah menjadi perundingan resmi. Medan perang masih menjadi penentu utama posisi kedua pihak. Selama Moskow merasa tekanan militernya masih menghasilkan keuntungan dan Kiev masih memiliki kemampuan untuk menyerang balik, perang kemungkinan belum akan berhenti. Maka, perdamaian bukan sekadar soal menemukan formula yang bisa diterima kedua pihak. Mereka juga harus sampai pada satu kesimpulan, bahwa harga untuk terus berperang sudah lebih mahal daripada harga untuk berdamai.